Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cantika Yuliani dengan NIM 0112128222271110, jurusan Ekonomi Pembangunan, Kampus Indralaya kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan teori dari salah satu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Selanjutnya, nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang distorsi pasar. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan distorsi pasar itu sendiri? Nah, distorsi pasar ini merupakan situasi tidak ideal yang terjadi di dalam pasar di mana terdapat gangguan atau interupsi yang terjadi sehingga mengakibatkan rusaknya keseimbangan pada pasar tersebut. Nah, kenapa sih distorsi pasar ini bisa terjadi? Nah, distorsi pasar ini bisa terjadi karena ada niat pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan cepat atau memperoleh keuntungan di atas batas keuntungan wajar dengan cara merugikan orang lain. Menurut Hakim 2017, dengan kata lain, distorsi pasar menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di dalam pasar dengan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, sedangkan dari yang kita pelajari di mata kuliah teori ekonomi Islam itu sendiri, bahwasanya transaksi yang terjadi di suatu pasar itu harus menguntungkan semua pihak atau suka sama suka. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, maka itu hukumnya haram. Nah, Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk distorsi pasar. Nah, distorsi pasar itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah rekayasa penawaran dan permintaan. Nah, rekayasa penawaran dan permintaan ini pun terbagi lagi menjadi 3, yaitu bai najasi, yaitu menciptakan permintaan palsu. Nah, menciptakan permintaan palsu ini gunanya untuk menaikkan atau menurunkan harga pasar. Yang kedua ada iktikar. Nah, yaitu adalah melakukan penimbunan barang. Gunanya itu bisa juga atau juga bisa disebut dengan monopoli. Nah, yang ketiga itu ada talaki rukban. Talaki rukban ini adalah membeli barang dari seorang pedagang yang tidak tahu mengenai informasi harga pasar yang sedang terjadi sekarang. Sehingga pelaku bisa menjual barang dengan harga yang lebih mahal, namun membeli barang dengan lebih murah. Yang kedua, dari bentuk-bentuk distorsi pasar adalah tadlis. Tadlis ini merupakan penipuan, yaitu merupakan kondisi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain untuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir itu ada tahrir atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini memiliki pengertian yang hampir sama dengan tadlis, namun bedanya tahrir ini dialami oleh kedua belah pihak, sedangkan tadlis tadi hanya dialami oleh salah satu pihak. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman udah pada tahu atau udah mengerti dari penjelasan sebelumnya bahwa tadlis ini atau dengan kata lain merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk merusak atau mengubah informasi yang diperlukan oleh para pembeli dalam membeli suatu barang atau jasa. Atau dengan kata lain nih teman-teman, tadlis bukanlah perihal menjual barang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang hingga informasi yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris. Upaya sehingga ini juga bisa disebut dengan upaya menyembunyikan aib barang karena ketidaktahuan salah satu pihak. Nah, apa sih tujuan dilakukannya tadlis ini oleh para pelaku? Tentu saja, teman-teman, untuk mempengaruhi pembeli membeli barang tanpa mengetahui informasi sesungguhnya dari kekurangan barang atau jasa tersebut. Jadi, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa tadlis ini hanya merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Selanjutnya,
kita masuk ke jenis-jenis tadlis. Nah, jadi jenis-jenis tadlis ini juga terbagi menjadi 4, yaitu tadlis berdasarkan kuantitas, berdasarkan kualitas, berdasarkan harga, dan berdasarkan penyerahan. Nah, di sini tadlis kualitas, kita mulai dari tadlis kuantitas terlebih dahulu. Tadlis kuantitas merupakan menyembunyikan informasi kuantitas atau banyaknya jumlah barang yang dijual, seperti menjual barang dengan kuantitas yang sedikit dengan harga barang untuk kuantitas yang banyak. Selanjutnya ada tadlis kualitas, yaitu menyembunyikan informasi tentang kualitas atau kondisi barang yang dijual, seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Nah, yang ketiga ini ada tadlis harga, yaitu menyembunyikan informasi tentang harga yang naik tanpa sepengetahuan pembeli. Jadi salah satu pihak yang melakukan transaksi ini memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar untuk apa? Yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir itu ada tadlis penyerahan, yaitu tidak menyerahkan barang pada waktu yang dijanjikan antar dua pihak. Jadi salah satu pihak ini menunda untuk menyerahkan barang atau aset yang sudah ditransaksikan sebelumnya. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih faktor-faktor penyebab tadlis, apa sih yang membuat tadlis ini bisa terjadi? Nah, yang pertama adalah karena lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang, yaitu dari pemerintah di dan kurangnya ilmu bahwa kurangnya ilmu bahwa perbuatan curang itu adalah haram. Yang ketiga adalah ambisi untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Dan yang keempat ini adalah lemahnya iman. Nah, kenapa kenapa lemahnya iman bisa mempengaruhi faktor-faktor penyebab tadlis? Yaitu karena sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun. Nah, karena lemahnya iman mereka sehingga mereka melupakan bahwa Allah selalu mengawasi kita dan setiap langkah kita. Nah, selanjutnya adalah kurang percaya diri. Nah, seorang yang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka dia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Yang keenam adalah ketiadaan niat baik. Mungkin dia kurangnya niat baik dalam transaksi tadi untuk beribadah. Nah, selanjutnya, selain faktor penyebab dan juga jenis-jenis tadlis, kita juga pasti akan merasakan dampak negatif dari adanya tadlis ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah keadilan dari segi keadilan dan keseksamaan. Tadlis merugikan salah satu pihak dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Karena dalam Islam itu sendiri, setiap individu diharapkan untuk bertindak jujur dan adil dalam semua transaksi ekonomi. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa dalam Islam transaksi itu harus dilakukan secara suka sama suka atau tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua adalah resiko moral karena dengan pelaku melakukan tindakan tadlis ini mendorong pelaku berperilaku tidak jujur karena mereka percaya bahwa mereka dapat menghindari transaksi atau konsekuensi yang besar dengan melakukan tadlis ini tadi. Dan yang selanjutnya ada kehilangan kepercayaan. Nah, tentu saja teman-teman, kalau kita sudah berbohong atau menipu seseorang, maka rusaklah kepercayaan pembeli terhadap pelaku atau penjual yang menerapkan sistem tadlis ini tadi. Ini dapat memperhambat pertumbuhan dan efisiensi pasar serta mencegah perdagangan yang adil. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh kasus. Nah, jadi di sini saya mengangkat kasus seorang
pedagang yang mengklaim bahwa produk daging yang dijualnya adalah daging halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, dia juga menampilkan sertifikat palsu. Dia sampai menampilkan sertifikat palsu atau informasi palsu yang menunjukkan bahwa produknya telah disertifikasi sebagai halal oleh otoritas yang terpercaya. Sebagai hasilnya, konsumen yang membeli produk tersebut meyakini bahwa mereka membeli produk daging yang sesuai dengan hukum Islam. Jahat banget kan teman-teman? Nah, padahal pada kenyataannya, pedagang tersebut tidak memenuhi standar syariah dalam pemrosesan atau penyajian daging yang dia jualkan. Produknya mungkin dicampur dengan daging yang tidak halal, atau mungkin tidak diolah dengan sesuai aturan syariah Islam. Nah, dalam kasus ini teman-teman, pedagang telah melakukan tadlis dengan memberikan informasi palsu tentang produknya agar terlihat halal padahal tidak. Nah, dari kasus tadi bisa kita tarik dampak nih, dampak negatif untuk para konsumen, yaitu adalah pertama adalah konsumen tertipu. Yang kedua adalah kerugian kepercayaan dan yang ketiga adalah pelanggaran etika. Yang pertama dari pelanggaran dari konsumen tertipu ini sendiri, konsumen yang membeli produk ini mungkin merasa akan dikhianati karena mereka percaya bahwa mereka membeli produk yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tapi ternyata yang mereka beli adalah produk yang tidak halal. Karena apa? Karena informasi yang diberikan oleh penjual tadi tidak jujur atau melakukan penipuan. Dan selanjutnya adalah kerugian kepercayaan. Tentu saja ya teman-teman, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa jika kita sudah menipu seseorang, maka kuranglah kepercayaan pembeli tersebut kepada penjual. Dapat kepercayaan masyarakat terhadap penjual dan produsen yang mengklaim bahwa produk mereka adalah halal. Padahal sebenarnya tidak halal atau diolah dengan tidak sesuai dengan syariah Islam. Dan yang terakhir adalah pelanggaran etika. Tentu saja ya teman-teman, praktik tadlis merupakan pelanggaran terhadap etika bisnis Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan integritas dalam semua transaksi ekonomi. Nah, kesimpulannya pada kasus ini menunjukkan perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam pasar untuk mencegah dan mengatasi praktik tadlis yang dapat merusak integritas dan kepercayaan dalam ekonomi mikro Islam. Ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas pasar. Baik, selanjutnya. Baik, cukup presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Cantika Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.